تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya muliakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini, di malam Ahad, kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Dan mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, sejenak kita pasang telinga, kita buka pintu hati kita, kita simak, kita pahami dan kita dengarkan apa yang akan kita bahas pada kajian kita di malam hari ini. Ada satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ala ukhbirukum bisyai'in amara bihi Nuhun alaihi salam ibnahu. Qala ya bunayya amiruka bi amrayni wa anhaka an amrayni. Kata Nabi, ala ukhbirukum bisyai'in. Jadi di depan para sahabat Nabi ngomong. Kata Nabi, mau enggak kalian aku kasih tahu, mau enggak kalian aku kabarkan bisyai'in, dengan sesuatu. Apa sesuatunya itu? Amara bihi Nuhun alaihi salam ibnahu, yaitu tentang perintahnya Nabi Nuh yang Nabi Nuh sampaikan kepada anaknya. Qala, kata Nabi Nuh kepada anaknya, ya bunayya amiruka bi amrayni wa anhaka an amrayni. Kata Nabi Nuh, wahai anakku, aku perintahkan kamu dengan dua perkara dan aku larang kamu dengan dua perkara. Jadi Nabi Nuh memerintahkan anaknya dua perkara dan melarang anaknya jangan sampai melakukan dua perkara. Amiruka antakula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang pertama, perintah Nabi Nuh alaihi salam kepada anaknya, wahai anakku, aku perintahkan kamu, aku suruh kamu ayyakula, untuk berkata, berucap dan mengucapkan kalimat la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Ini perintah Nabi Nuh kepada anaknya untuk senantiasa melapazkan, mengucapkan, mewiridkan kalimat la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi Allah Nuh alaihissalam memerintahkan anaknya untuk senantiasa melapazkan, mewiridkan kalimat la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah? Fa innas samaa wal arda lau ju'ilata fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin ukhra lawazanat huma. Seandainya 7 lapis langit
dan 7 lapis bumi disatukan. Langit yang ada 7 lapis, bumi yang ada 7 lapis disatukan. Nah. Kemudian 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ini ditaruh di timbangan sebelah kiri. Kumpul itu 7 langit, 7 lapis langit, 7 lapis. Udah kebayang tuh bagaimana gedenya, bagaimana beratnya, bagaimana apanya. Wala ilaha illallah fi kaffatin ukhra. Kemudian kalimat tauhid la ilaha illallah ditaruh di sebelah kanan. 7 lapis langit, 7 lapis bumi digabung jadi satu, ditaruh di sebelah kiri. Kemudian kalimat tauhid la ilaha illallah ditaruh di sebelah kanan. Lawazanat huma, maka kalimat tauhid la ilaha illallah itu akan jauh tetap lebih berat daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Nah, lalu apa pemahaman kita? Apa pengertian kita? Bahwa semasa kita hidup ini biasakanlah, mudawamakanlah berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. 7 lapis langit, 7 lapis bumi enggak akan ada apa-apanya dibanding dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka pantaslah orang yang meninggal dunia menutup kehidupannya dengan tauhid la ilaha illallah, dia masuk surga. Artinya apa? Langit enggak ada harganya, bumi enggak ada harganya kalau dibanding dengan kalimat la ilaha illallah. Wa amuruka an taqula subhanallah wa bihamdih. Kemudian kata Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya, aku perintahkan kamu untuk senantiasa bertasbih membaca kalimat subhanallah wa bihamdih. Yang pertama perintahnya kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan yang kedua adalah subhanallah wa bihamdih. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan anaknya untuk senantiasa bertasbih dengan membaca kalimat subhanallah wa bihamdih? Fa innaha salatul malaika wa du'aul khalqi. Maka sesungguhnya kalimat subhanallah wa bihamdih itu adalah salatnya malaikat. Kira-kira bisa paham kan dia? Kalimat tasbih subhanallah wa bihamdih fa innaha salatul malaika wa du'aul khalqi. Maka sesungguhnya kalimat subhanallah wa bihamdi ini adalah merupakan salatnya malaikat dan doanya manusia. Nah, ketika kita dalam kehidupan keseharian kita sering bertasbih, sering membaca kalimat subhanallah, itu sesungguhnya kita sedang melakukan salatnya malaikat. Saudara, pertanyaannya, kira-kira malaikat sholatnya ditolak nggak sama Allah? Hah? Kagak. Kalau malaikat karena malaikat itu maksum, nggak kayak kita nih manusia. Kalau kita kadang benar, kadang enggak. Tapi kalau malaikat mah sami'na wa ata'na. Kalau malaikat mah ketika dapat perintah udah dikerjain, apapun jenis perintah itu pasti dikerjain. Sampai hari kiamat lagi ngerjainnya. Nah, ketika kita ingin mendapatkan pahala daripada pahalanya malaikat, maka amalan yang hendaknya kita amalkan adalah rajin-rajinlah bertasbih. Rajin-rajinlah membaca kalimat subhanallah wa bihamdih. Berapa amalan kita dapat nih? Dua. Yang pertama apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, enggak ada apa-apanya dibanding dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua adalah kalimat subhanallah wa bihamdih. Dan ini adalah merupakan ibadahnya salatnya malaikat. Karena untuk mendapatkan bagaimana besarnya pahala ibadah malaikat, maka amalkanlah kalimat subhanallah wa bihamdih. Wa biha yurzaqul khalqu. Maka dengan kalimat subhanallah wa bihamdihi inilah
Yurzaqul khalqu, makhluk itu diberikan rezeki. Ketika malaikat mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi, maka dengan kalimat subhanallah wa bihamdi ini, maka seluruh makhluk Allah itu diberikan rezeki dari gara-gara kalimat itu. Sebab kalimat subhanallah wa bihamdi, maka semuanya makhluk yang Allah ciptakan Allah kasih rezeki. Mau dia mukmin, muslim, kafir, entah apa semuanya. Mau dia binatang yang ada di dalam laut, yang ada di darat, yang ada di semuanya. Dengan kalimat subhanallah wa bihamdihi inilah Allah memberikan rezeki. Makanya kalau pengen mudah rezeki, rajin-rajin apa tuh? Baca kalimat subhanallah. Wa anhaka an tusyrika billahi syai'a. Fa inna man asyraka billahi syai'an faqad harramallahu alaihi al-jannah. Kemudian kata Nabi Nuh alaihi salam kepada anaknya, dan aku larang engkau, jangan sampai engkau itu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, lam yalid walam yulad. Allah itu enggak melahirkan dan tidak dilahir. Itu sandaran asas daripada ketauhidan kita. Sampai mati jangan berubah-ubah. Nah, Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan kepada anaknya, melarang kepada anaknya, jangan sampai anaknya ini menyekutukan Allah. Kenapa demikian? Fa inna man asyraka billahi syai'a, maka siapapun orangnya yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, faqad harramallahu alaihi al-jannah, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada siapapun yang menyekutukan Allah, Allah mengharamkan orang itu untuk masuk ke dalam surga. Siapapun orangnya. Nah, maka kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah itu ahad. Qul huwallahu, artinya ahad itu esa. Esa itu tunggal. Lah. Kemudian apa? Jangan pernah berkeyakinan Allah itu punya anak. Jadi trinitas itu hukumnya haram tuh. Bahwa Allah itu punya anak. Akidah kita mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu satu. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, maka siapapun mereka, siapapun orangnya, apabila ada seseorang yang berani menyekutukan Allah, maka Allah haramkan orang itu untuk menjadi penghuni surga. Nah, untuk itulah kita jaga diri kita, jangan sampai sesekali kita menyekutukan siapa? Allah. Ada musyrik itu, musyrik khafi namanya. Musyrik khafi itu ya, kita percaya kepada sesuatu mengalahkan kepercayaan kita sama Allah. Contoh aja nih. Ini saya punya cincin. Cincin saya isi. Maka saya berkeyakinan cincin inilah yang segala-galanya. Padahal yang segala-galanya siapa? Allah. Tapi keyakinan saya kalau saya kagak pakai cincin ini lemah saya. Enggak ada kekuatan apa-apa saya. Nah, ini kan namanya musyrik. Tuh, tapi musyriknya musyrik khafi. Kalau musyrik yang zahir mah Allah itu punya anak, Allah punya apa segala macam. Nah, ini. Nah, apapun jenis musyrik ini, maka Allah mengharamkan bagi mereka untuk masuk surga. Kemudian yang terakhir, wa anhaka anil kibri. Wahai anakku, kata Nabi Nuh, aku larang kamu itu untuk memiliki sifat sombong. Fa innahu la ahada yadkhulul jannah wa fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Maka sesungguhnya tidak akan ada seseorang yang masuk surga apabila di dalam hatinya ada seberat biji sawi aja daripada sifat sombong. Sudah biji sawi, kan kecil apa gede biji sawi? Segitu doang tuh.
sekecil biji sawi aja ada sifat sombong di hati kita, itu Allah haramkan masuk surga, apalagi kalau kayak kita itu. Nah, pan sombong ini mah bisa kita lakonin pakai apa aja. Sombong mah pakai apa aja. Dengan kealiman kita, dengan kepintaran kita, kita bisa sombong. Artinya apa? Wah, orang lain pendapatnya salah semuanya udah. Karena merasa diri kita paling apa? Paling pinter kita. Dengan kekayaan juga sama, kita bisa sombong. Artinya apa? Orang kita anggap semuanya di bawah kita. Dengan apapun kita bisa berbuat sombong. Nah, sementara sifat sombong jangankan gede, seberat biji sawi aja ada di hati kita, Allah haramkan kita masuk menjadi penghuni surga. Maka untuk itulah, innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah Subhanahu wa taala enggak suka, enggak demen sama orang yang memiliki sifat sombong. Nah, pesannya Nabi Nuh kepada anaknya adalah berlaku kepada kita. Kenapa? Karena Nabi sampaikan ini. Nabi ceritakan ini kepada sahabat yang sampai akhirnya kepada kita semuanya. Artinya bagaimana? Bahwa kalau kita pengen masuk surga, rajin-rajinlah baca kalimat apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau kita kepengen melaksanakan ibadahnya para malaikat, maka bacalah subhanallah wa bihamdih. Dua amalan ini kita amalkan, dua larangan ini kita tinggal. Dengan demikian maka insya Allah kita di dunia selamat dan lebih selamat lagi di akhirat. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.